Sebagaimana kita semua ketahui bahwasanya pada hari santri yang mulia ini, yaitu tanggal 22 Oktober, di hari santri yang mulia ini, di hari santri yang kita banggakan ini, hari santri ini tadi sore telah dilecehkan dengan adanya pembakaran bendera tauhid, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibn Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, Al-Imam Al-Fayrus Al-Abbad di dalam kitabnya Qamus Al-Muhit, kemudian Al-Imam Ibnu Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya Ar-Rayah, Al-Liwa atau Al-Alam, tiga ini artinya sama, yakni panji atau bendera yang biasanya diikat di ujung tombak. Cuma bedanya Ar-Rayah dengan Al-Liwa, kalau Al-Liwa itu lebih besar daripada Ar-Rayah. Al-Liwa itu biasanya dipegang oleh panglima atau pemimpin pasukan perang. Kalau Ar-Rayah itu dipegang oleh komandan-komandan, setiap komandan-komandan regu perang. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis gal Al-Imam Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas, gal kanat rayatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Akhrajahu Al-Imam Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Abu Nu'aim. Tidak apa, Al-Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada panji Nabi Muhammad itu berwarna hitam dan liwaknya berwarna putih. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Baihaqi, dan Al-Imam Abu Nu'aim. Di dalam hadis yang lain, saudara-saudara, An Jabir ibn Abdullah gal kana liwa'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abyad wa rayatuhu sauda. Ada liwaknya Nabi itu berwarna putih dan rayahnya Nabi berwarna hitam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wal Khatib. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Khatib. Nah, saudara-saudara, adapun di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ beliau mengatakan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada di dalam rayah Nabi, panji Nabi itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Jadi liwa itu bendera berwarna putih yang besar ukurannya. Kalau rayah itu bendera berwarna hitam kecil. Ada yang mengatakan apa? Ada tulisan la ilaha illallah, ada juga yang mengatakan tidak ada tulisan la ilaha illallah. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan berwarna hitam, sebagaimana Imam Abu Daud yakni fi sunanihi qal kanat safra. Beliau mengatakan ada apa rayahnya Nabi itu berwarna kuning. Kemudian Al-Imam Abu Nu'aim dalam Al-Ma'rifat yakni kanat hamra. Ada juga yang mengatakan rayahnya Nabi itu berwarna merah. Nah, saudara-saudara, jadi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dimana itu adalah kalimat tauhid. Bendera itu bukanlah hanya bendera milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat. Bendera itulah yang dimana ketika Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ketika perang Mu'tah, Nabi Muhammad berkata, ya Ja'far, engkau pegang ini bendera, jangan sampai ini bendera jatuh di atas tanah. Al-Imam Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar, beliau pegang bendera tersebut dengan tangan kanannya. Datang musuh, ditebas tangan kanannya, beliau potong bendera itu. Apa beliau pegang bendera itu dengan tangan kirinya. Ada musuh bawa pedang, ditebas tangan kirinya, beliau pegang bendera tersebut dengan kedua bahunya, sampai beliau berikan bendera itu agar tidak terjatuh di atas tanah. Tetapi tadi sore bendera yang selama itu diperjuangkan oleh Nabi agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah,
bendera itu telah dibakar oleh oknum Banser yang ada di Garut, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh para santri-santri, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik seluruh umat Islam. Oleh karenanya kami sampaikan kepada pihak kepolisian, jikalau mereka pembakar bendera tauhid tidak ditangkap, tidak ditemukan, tidak dihukum dengan seberat-beratnya, demi Allah kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bakar mereka sebagaimana mereka membakar kalimat la ilaha illallah. Kalau polisi tidak tangkap, saya yang pimpin perangnya. Kita pergi ke Garut, kita bakar itu oknum Banser yang membakar bendera la ilaha illallah. Ini yang pertama yang saya sampaikan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, loh kok bisa Beb? Ya, gal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membakar bendera sama dia telah menghina Allah, menghina Rasulullah. Man syabballah wa rasulahu faqtuluhu. Gal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, bunuh dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka hari santri. Hadirin sekalian, demi Allah tidak ada yang lebih mencintai Indonesia melebihi kecintaan para ulama, para santri dan para pahlawan. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para santri, darah para habaib, darah para kiai. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada negara, belum ada Pancasila, belum ada merah putih. Yang ada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, para habaib, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang melawan para penjajah. Santri-santri zaman dulu, malam mereka megang bolpen, malam mereka murojaah, mereka mutalaah, mereka hifdzul mutun, mereka qiraatul Quran, mereka munajat. Itu malam. Tetapi di siang mereka tidak megang bolpen, malam megang bolpen, megang kitab, murojaah, mutalaah. Siang mereka memegang bambu runcing, memegang pedang, berhadapan dengan penjajah untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya kita para santri-santri harus bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Cukup sudah. Kita selama ini santri tidak pernah peduli dengan urusan politik. Mau siapa kayak jadi pemimpinnya, mau siapa kayak yang duduk di kursi kekuasaan, kita tidak pernah peduli. Sehingga karena ketidakpedulian kita, bangku-bangku kekuasaan itu diisi, diduduki oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang menyusahkan rakyat. Maka kini saatnya kita para santri-santri harus bangkit untuk Indonesia, bangkit untuk negara, bangkit untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Sebab apabila para santri-santri telah bersatu, para santri-santri telah menyuarakan kebenaran, pada santri-santri di dalam hatinya terdapat ghirrah, terdapat himmah, terdapat kecintaan kepada bangsa dan negara, maka pasti santri itu tidak akan membiarkan Indonesia rusak, tidak akan membiarkan Indonesia dipegang oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim. Karenanya kita santri harus bangkit. Untuk apa? Untuk bangsa. Sebab kenapa? Gal Al-Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, rusaknya negara, itu dikarenakan rusaknya para pemimpin dan penguasa. Sedangkan pemimpin dan penguasa itu diangkat oleh rakyat. Pemimpin dan penguasa mereka jadi dari suara rakyat. Oleh karenanya saya sampaikan, suara-suara kalian yang akan yang akan menentukan, suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia
akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan menjadi negara yang bagus atau negara yang rusak. Dan apabila kalian salah menitipkan suara kalian kepada pemimpin yang tidak amanat, yang khianat, yang zalim, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan pada hari santri yang mulia ini, sebab saya santri, Habib Hanif santri, kita semua yang ada di sini santri. Tidak ada namanya mantan santri. Saya dulu mondok di Al Khairat 9 tahun. Setelah di Al Khairat saya mondok di Darul Ghawa Dakwah 4 tahun. Setelah Darul Ghawa Dakwah saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Jadi kita santri, semuanya kita di sini santri. Wang ngelotok jadi santri, wah tidak ada mantan santri. Kita sekali santri tetap akan menjadi santri sampai hari kiamat, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh teman-teman santri seperjuangan, kalau kita ingin besok Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera bangsanya, sejahtera rakyatnya, sejahtera ekonominya, menjadi bangsa yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang tidak menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada negara-negara asing, menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak patuh kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang sebagaimana tadi telah dia sampaikan janji-janjinya. Kalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang dimana melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Katoliknya, Budanya, Hindunya, menjadi negara yang melindungi seluruh suku yang ada di Indonesia, menjadi negara yang hukumnya tajam di atas, tajam di bawah, menjadi negara yang hukumnya rata, adil kepada seluruh agama yang ada. Hukum tidak boleh tajam kepada yang muslim, tumpul kepada yang non muslim. Sebaliknya, tidak boleh tajam kepada yang non muslim dan tumpul kepada yang muslim. Hukum harus tajam di atas, tajam di bawah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana indahnya akhlak Nabi, akhlak para sahabat, sebagaimana diceritakan dalam kitab tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika itu Amr bin Yasir menjadi gubernur di daerah Mesir kalau tidak salah. Ketika beliau menjadi gubernur, beliau mau bangun masjid, mau bikin masjid. Ada rumah orang Yahudi, saudara-saudara. Ketika itu Amr bin Amr bin As, bukan Amr bin Yasir, Amr bin As. Amr bin As ketika itu mau beli tanah. Ini orang mau dibeli rumahnya. Hei Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah untuk bangun masjid. Kata Yahudi, wahai gubernur, ini harta satu-satunya peninggalan saya punya orang tua, maka tidak bakal saya kasih berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As. Apa kata dia? Hancurkan rumah ini orang, kemudian bangun masjid. Maka Yahudi pergi ke Madinah menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau bilang, wahai Khalifah, saya adalah orang Yahudi, saya rakyatmu wahai Khalifah, maka saya minta keadilan. Rumahku dirubuhkan oleh Amr bin As untuk bangun masjid. Ketika mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab merah mukanya. Beliau mengambil sebuah tulang, diambil tulang onta oleh beliau. Beliau ambil pedangnya, beliau garis itu tulang seperti huruf alif, digaris seperti huruf alif, kemudian di bawahnya dibikin kayak garis melintang, kayak kasroh begitu, kayak garis melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Dibawa tulang itu oleh Yahudi. Ketika diberikan kepada Amr bin As ketakutan. Kata Yahudi, wahai Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini. Ada apa ini? Beliau Amr bin As menjawab, ini adalah teguran dari Umar bin Khattab, bahwasanya kelak aku akan menjadi tulang, menjadi bangkai, aku akan mati, maka hendaklah aku tidak bangga dengan pangkat dan jabatan yang Allah titipkan. Terus, apa maksud ini huruf alif? Maksudnya, aku harus berlaku adil, hukum harus tajam di atas dan tajam di bawah, siapapun rakyatnya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun, harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak adil, maka seperti garis melintang ini, Khalifah tidak akan segan-segan untuk menyembelih leherku. Lihat bagaimana rahmatnya Islam,
Nah, kalian ingin Indonesia menjadi negara yang adil seperti itu, menjadi negara yang makmur, sejahtera, tidak ada kemiskinan, bebas dari utang, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Maka kalian, para keluarga-keluarga, harus menjadikan rumah-rumah kalian, para tokoh masyarakat, harus menjadikan desa kalian, kampung kalian, kota kalian, para ulama, para santri, kita para santri, dan beliau-beliau para ulama harus menjadikan pondok pesantrennya, masjidnya, musolanya, majelis taklimnya, majelis zikirnya, majelis sholawatnya, lahan dakwahnya, panggung-panggung ceramahnya, jadikan itu semua sebagai apa? Sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saudara-saudara. Saya tanya semua santri 2019, ganti presiden atau tidak? Kurang keras, ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ini santri suaranya lembek kayak cacing begini. Bukan santri ini namanya. Saya teringat wasiat Kiai Misbah. Di daerah Tuban sana ada namanya Kiai Misbah Mustafa. Beliau itu yang bikin kitab tafsir Tajul Muslimin. Beliau juga sering membaca kitab Mafakhirul Aliyah, kitab Syekh Abil Hasan Asyadili, dan sering mengijazahkan Hizbul Bahar, Hizbun Nasr. Beliau dulu pengurus NU. Beliau sesepuhnya NU ketika itu. Tetapi ketika itu, karena NU ketika tahun 91 kalau tidak salah, atau 92, ketika itu NU mau bikin BPR NU kalau nggak salah, BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, beliau keluar dari NU. Beliau keluar dari NU ketika itu. Karena NU ngotot mau bikin BPR. Sebab beliau bilang ini riba. Oh enggak. Ini kata kiai-kiai yang lain. Ini kan untuk maslahat. Ini untuk maslahat umat. Kata beliau tetap hukumnya haram. Walaupun untuk maslahat. Karena sesuatu yang haram tetaplah haram. Walaupun itu untuk maslahat. Nah akhirnya beliau keluar. Beliau keluar. Tapi tetap manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma keluar dari kepengurusannya saja. Nah, saya teringat wasiat beliau. Apa wasiat beliau? Beliau bilang zaman sekarang ini mau cari santri yang jago baca kitab banyak. Keleleran bahasa Jawanya. Keleleran itu di mana-mana ada. Setiap santri itu kamu hafal Alfiyah, hafal, halo, hatam Syarah bin Agiliyah, hatam. Banyak. Mau cari santri yang jago baca kitab gundul. Mau cari santri yang jago baca kitab kuning. Banyak. Kata beliau, yang susah itu cari santri yang nekat. Yang susah cari santri yang berani menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Oleh karenanya kita para santri-santri harus menjadi santri yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran.